saya kedatangan tamu Ibu Suliah. Ibu Suliah ini kebetulan punya suami namanya Muslimin. Suaminya usia pinten, Bu? 59 tahun. Sudah sakit stroke 3 tahun ya? 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih sakit stroke, tidak kemana-mana, Bu, cuma di rumah. Ngomong sakit lantai. Jalan tidak bisa, ngomong juga tidak bisa. Apa jadi kembangnya ambek? Nah, cuma di atas tempat tidur aja kan gitu ya. Tiba-tiba pada tanggal 31 Mei lemes, sampai bawa ke rumah sakit, Jemur Sari, rumah sakit Islam. RSI 1 nggak diterima. RSI 1 ini yang mana? Wonokromo. Di Wonokromo. Oke, ditolak. Kan gini Ramlan ditolak. Oke. Katanya penuh. Terus saya lari ke Jemur. Ke Jemur, diterima. Saya suka senang ya diterima ada kamarnya. Ternyata kok tambah malam-malam kok. Oke, masuk sekitar jam 3 sore gitu. Masuk. Terus meninggal jam setengah 10. Setengah 10 malam. Itu saya dipanggil masuk, disuruh nguping. Oke. Terus saya sudah teriak langsung, sudah kalau ketahuan suami saya itu meninggal. Terus saya teriak suruh nguping, tapi yang nguping tapi sama teriak-teriak. Soalnya kelihatan suami saya itu sudah meninggal. Kira-kira jam 9 itu saya tanyai, Dok, bagaimana hasilnya suami saya? Paket, Bu, ngoten. Tapi nggih kula pasno ngeten posisine ngeten putu ngoten niku lho nggih celak ngoten niku. Lho ayo kok ngoyo ngono sire ambakane ngoten. Terus anak kula niku medal ajenge maem kok tiba-tiba dokter niku manggil keluarga Bapak Muslimin. Nggih. Pak di kuping niku lah di kuping niku terus kula jarit niku lho posisine pun mayit rakyat kula. Sudah meninggal. Nggih, meninggal tapi sik enten ambane lah ngoten lho. Yang kuping nggih kula kuping, tapi posisine kula nggih kali jarit-jarit. Jadi itu nangis. Nggih, nangis. Nangis yang keras. Nggih, anak sing cilik niku. Jadi persoalannya adalah ketika sudah meninggal, jenazahnya tidak boleh dibawa pulang. Harus dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Padahal menurut pihak keluarga, ya, menurut tokoh masyarakat, kalau suami jenengan itu bukan tidak sakit corona tapi stroke sudah 2 tahun lebih. Kan itu. Nah, tiba-tiba lemas dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat jenengan untuk dimakamkan protokol kesehatan tidak mau mestinya, ya, tapi tetap dipaksa. Cuman saat itu keluarga minta dimandikan secara Islam, gitu. Sampean sendiri melihat bagaimana jenazah itu disabuni juga, pakai tangan langsung. Kalau semerape nggih sabun iki kira-kira terus posisi kali. Dia tangannya secara langsung toh. Tangan disukani anu. Pakai tangan itu lho. Pakai anu. Alat pelindung diri plastik itu. Nah, yang menurut pihak rumah sakit ini harus menggunakan protokol kesehatan itu. Akhirnya malam itu juga terjadi perdebatan tidak selesai. Keluarga ngalah. Dimakamkanlah menurut protokol kesehatan. Nah, sekarang karena yakin bahwa Bapak Muslimin itu tidak meninggal karena corona, pengen dimakamkan dipindah. Yang sebelumnya di Keputih, kumpulan orang-orang corona di situ mau dipindah di pemakaman Kampung Jenengan di daerah Wonocolo. Nah, teman-teman, yang menjadi kejanggalan adalah di sini ada surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Nah ini ditulis bahwa meninggalnya itu karena penyakit menular. Kapan diagnosa muncul dari rumah sakit sehingga sudah menjustifikasi menghukumi bahwa Bapak Muslimin ini meninggal karena wabah penyakit menular. Ini yang menurut saya kok kelihatannya janggal kan itu. Ini mau kita advokasi, ada kelemahan-kelemahan seperti ini supaya ke depan itu tidak terjadi kasus-kasus orang tidak corona menjadi corona.
di masyarakat ini sekarang lagi apa ya, menjadi kepercayaan nek kalau ada orang sakit entah corona entah tidak dibawa ke rumah sakit malah jadi corona ini yang sangat berbahaya, sehingga dikhawatirkan nanti orang sakit tidak mau ke rumah sakit karena takut dikoronakan kan gitu. Nah, saya Senin akan dampingi Ibu Suliah ini bersama tokoh-tokoh masyarakat ke rumah sakit. Kita minta supaya jenazah ini dipindah, dan ini menjadi tanggung jawab rumah sakit, menjadi tanggung jawab gugus tugas kota Surabaya ini untuk mengembalikan. Kalau memang corona nggak ada masalah, masalahnya ini baru beberapa jam di rumah sakit meninggal dan memang nggak ada kaitannya. Kenapa saya meyakini juga pendapat dari pihak keluarga kalau ini bukan corona? Tentu kalau itu dikhawatirkan corona, pihak keluarga, anaknya, istrinya itu akan dilakukan rapid test untuk melakukan tracking supaya jika ini adalah corona tidak menyebar kemana-mana. Siapa yang terinfeksi bisa cepat ditangani. Faktanya istrinya, anaknya tidak pernah saat itu ya, tidak pernah dilakukan rapid test kecuali pada tanggal 9 Juni. Nah, ini ada rapid test dari ibu plus anaknya itu tanggal 9, meninggal tanggal 31 Mei, 9 Juni. Jadi sekitar 10 hari kemudian. Itu pun karena tokoh-tokoh masyarakat yang meminta. Sebab sejak dimakamkan di Keputih sehingga menjadi pemahaman warga di Wonocolo kalau Pak Muslimin ini meninggal karena corona. Sehingga ya kayak dikucilkan kan gitu. Jadi ini bahayanya pemahaman masyarakat seperti itu. Jadi lucu, rapid test istri dan anaknya itu karena ada rapid test massal di kampung. Kalau di kampung itu tidak ada rapid test massal, maka ibu dan anak ini tidak akan pernah dilakukan rapid test. Jadi ini menjadi kecurigaan bahwa sebenarnya Pak Muslimin tidak meninggal karena corona, tapi ya memang sudah sakit 2 tahun lebih, menjadi orang Jawa bilang itu kembang nyamben. Jadi hanya di atas tempat tidur, tidak pernah kemana-mana, sakit stroke, ngomong nggak bisa, jalan juga tidak bisa kan gitu. Ini yang harus kita luruskan. Nanti kalau pihak rumah sakit tidak mau setelah hari Senin itu kita datangi, tidak ada pertanggungjawaban untuk mengembalikan, pemindahan jenazah ini harus dimakamkan di kampung Wonocolo, tidak mau ya mau kita laporkan polisi bahwa ini ada dugaan keterangan palsu di dalam surat kematian, tiba-tiba ditulis karena penyakit menular. Ini bahaya kan itu. Saya pun kalau orang tua saya digitukan, istri keluarga saya digitukan, ya tentu tidak terima kalau meninggal bukan karena wabah menular tiba-tiba dihukumi menjadi sakit karena wabah menular. Dan malam itu menurut ibu, menurut tokoh-tokoh masyarakat ini, sebenarnya warga itu menerima kalau Pak Muslimin itu dimakamkan di kampung Wonocolo. Tapi karena rumah sakit tetap ngotot ini protokol sehingga akhirnya direlakan. Yang paling lucu adalah pemandian jenazah itu bayar berapa Ibu? Bayar 900. Untuk memandikan jenazah dikenai bayar 900. Petinya peti 1.300.000. Peti 1.300.000. Terus apa lagi Bu? Terus lab tuh 800. Ya. Jadi jenengan keluar duit total berapa seingat jenengan? 3 juta pun 3 juta. 3 jutaan ya, atau dalam kondisi jenengan tidak punya duit apa enggak waktu itu? Punya duit dewe apa utang sampean? Utang anak saya sampai sekarang belum saya kasih. Oke, pakai duitnya anaknya sampean kan gitu ya. Kali semerap dia kali. Ambil dari tas anak saya sampai sekarang belum saya kasih. Jadi ini pertama Ibu, saya akan men-tracking juga. Saya pengen ada data di gugus tugas. Kalau sampai ternyata pada tanggal 31 ada angka kematian COVID atas nama Muslimin, nah itu harus kita persoalkan. Saya khawatir ini hanya dugaan. Jangan-jangan ini dilaporkan meninggal karena COVID, sehingga kalau di TV-TV meninggal hari ini,
masuk nama suami sampean, padahal tidak ada yang menunjukkan data ini kalau memang Pak Muslimin itu meninggal karena COVID, bukan kan itu loh. Nah itu, nah kalau itu betul ya harus terlibat semua ya, harus kita persoalkan kan itu. Jadi jenengan tidak usah khawatir, saya siap membela, siap mengadvokasi kasus-kasus seperti ini, bukan karena kita mangkel dengan negara, bukan karena mangkel dengan tidak, cuman kita pengen meluruskan supaya ke depan jangan sampai ada kejadian-kejadian. Setelah menurut saya tahu perasaan jenengan tentu sakit hati ya toh, kalau mestinya bisa dimakamkan di kampung, isok 1 hari sekali, bisa 3 hari sekali jenengan ke makam ziarah. Tapi kalau neng Keputi ya tadi iso kan itu terlalu jauh ini. Jadi masih 1 kali. Ini ya mohon doanya teman-teman dari kantor Soleh and Partner ini mengadvokasi Ibu Sulia. Ya moga-mogaan cepat berhasil dan ada pengakuan rasa bersalah dari rumah sakit agar kasus-kasus seperti ini tidak kejadian lagi gitu. Wes cukup Pak Muslimin tok ning Surabaya ini yang tidak COVID menjadi ya otot-otot di COVID kan gitu, karena di sini ditulis karena meninggalnya itu karena penyakit menular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.